Puji Tuhan, shalom saudaraku semua. Apa kabar? Sungguh luar biasa. Percayalah dimanapun kita berada saat ini, Tuhan Yesus pun tetap melindungi kita dan menjagai kita, amin. Haleluya. Siapkan hati kita, ini minggu pertama saudaraku. Kita akan menerima perjamuan dan sebelum itu kita akan persiapkan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Dia lebih dari segalanya dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Engkau memberikan kami nafas kehidupan yang baru Tuhan. Engkau memberkati kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kami siap meninggikan nama-Mu lebih dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Sebab nafas kehidupan sudah Tuhan berikan secara gratis buat kita saudara. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak demi meninggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Katakan soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Kami bersorak Tuhan. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Katakan soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. 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 Katakan sekali lagi. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami menaikkan doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan. Khusus kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami mohon lawatan-Mu lebih lagi Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kalau masa ini dalam masa kesukaran Tuhan, kami percaya Bagimu ada jalan keluar Tuhan.
Tuhan, kami berdoa khusus Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, juga wakilnya Tuhan, Bapak Haji Ma'ruf Amin. Tuhan, Engkau memberkati beliau Tuhan. Engkau beri hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Kami mohon lawatan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Curahkan belas kasihan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pimpinan rohani kami Tuhan. Untuk Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya. Untuk Pak Yongki Tuhan beserta kedua wakilnya. Untuk Pak Bambang Tuhan, Bu Peti. Tuhan, Engkau melihat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Mari Tuhan topang mereka Tuhan. Engkau urapi lebih lagi mereka Tuhan. Urapan dari atas, urapan langsung dari Engkau turun kepada mereka Tuhan. Sehingga hikmat yang dari-Mu Tuhan, itu ada pada mereka Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan umur panjang Tuhan. Kau berkati pelayanannya dan keluarganya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga firman itu akan bertumbuh, berbuah, menjadi lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, kami rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa yang merindukan-Mu Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah yang gersang, bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya,
kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, jemaat-Mu GBI Grand Depok City, melalui ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh Tuhan merasa bersyukur, terima kasih. Ini semua bisa terlaksana karena berkat-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu, rumah demi rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya Engkau mengurapi kami semua. Mengurapi hati kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Bahkan Engkau menaruh perkataan-perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu, agar firman kebenaran-Mu yang kami sampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi semua. Terima kasih Bapa, dan juga dapat menjadi tuntunan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami serahkan berkat, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dalam tuntunan penyertaan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara-saudara, jemaat yang ada di rumah. Kita harus bersyukur, terima kasih pada pagi hari ini kita dapat ibadah online dan juga melaksanakan perjamuan kudus. Oleh karena itu mari saudara-saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan-pesan kebenaran Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara-saudara. Puji Tuhan, pagi ini atas perkenanan Tuhan, kita GBI Grand Depok City, Lighthouse bisa beribadah online, di mana sebelumnya kita juga bisa mengikuti ibadah live streaming Gembala Pembina kita Pak Niko yang langsung berkhotbah, menyampaikan firman-Nya. Puji Tuhan, kita sangat diberkati. Kita sangat diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Terutama dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Disampaikan dalam firman-Nya, kita harus banyak berdoa dan berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadikan langit dan bumi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti sekarang ini saudara-saudara, kita sedang menghadapi wabah COVID-19. Bukan hanya negara kita saja, tapi sebagian besar negara-negara di dunia juga mengalami dan sudah banyak menelan korban yang meninggal dan juga terjangkit dengan status ODP dan PDP dalam jumlah yang tidak sedikit. Demikian juga yang dialami oleh Indonesia negara kita. Namun demikian, puji Tuhan, sudah banyak yang sudah sembuh. Tetapi saudara, yang lebih penting lagi, kita harus siap-siap untuk menghadapi dampak dari COVID-19 ini, yaitu akan terjadinya krisis ekonomi, di mana sekarang ini kita sedang masuk krisis ekonomi secara global. Dan bisa disimpulkan bahwa sekarang ini kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh bagi negara kita agar krisis ekonomi tidak berlarut-larut karena bisa berkembang menjadi krisis sosial. Sebagai orang percaya dalam menghadapi keadaan COVID-19 dan keadaan ekonomi yang tidak baik ini, kita jangan takut. Tetapi kita justru harus menjadi lebih takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu hal yang mutlak yang harus kita miliki sebagai orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Adapun wujud sikap takut akan Tuhan itu ialah taat melakukan kehendak Tuhan, di mana Kristus telah memberikan teladannya.
Dia taat dan takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup penuh hormat kepada Tuhan. Dibuktikan dengan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan atau yang bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu perbuatan dosa. Sehingga kita memegang kuat komitmen dalam mengasihi Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Perlu kita ingat saudara-saudara, bahwa takut akan Tuhan adalah kunci utama untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Seperti terdapat di dalam firman Tuhan, Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Mazmur 33 ayat 18a. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mazmur 145 ayat 19a. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, inilah janji Tuhan. Maka kita harus pegang dan imani janji Tuhan itu. Suatu kebodohan dan kerugian yang besar apabila kita tidak takut akan Tuhan dan hidup menjauh dari hadirat-Nya. Karena di dalam takut akan Tuhan, selain kita mendapat hikmat, kita akan mengalami ketentraman yang luar biasa. Seperti dinyatakan dalam Amsal 14 ayat 26-27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anak-Nya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kalau kita memperhatikan firman ini menyatakan bahwa takut akan Tuhan kita akan mengalami ketentraman yang besar karena kita dilindungi oleh Tuhan. Bahkan kita akan terhindar dari jerat maut. Maka kita dalam menghadapi COVID-19 ini yang berdampak krisis ekonomi dan bahkan bisa berlarut-larut, bisa berkembang menjadi krisis sosial. Sekali lagi saudara-saudara, kita jangan takut dalam menghadapinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita tidak perlu takut? Saya percaya saudara-saudara bahwa wabah corona COVID-19 ini terjadi atas seizin Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan berjanji bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian yang di luar kemampuan kita manusia. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya. Dengan terjadinya COVID-19 sekarang ini, semua kita diwajibkan tinggal di rumah. Bekerja, berusaha, belajar, dan beribadah di rumah. Kita bayangkan saudara-saudara, apabila COVID-19 ini terjadi sebelum adanya kemajuan teknologi komunikasi informasi, yaitu dengan adanya HP, ada internet. Karena dengan melalui HP kita bisa mengirim berita dengan WA, IG, FB, dengan menggunakan aplikasi Zoom antara lain. Kita akan benar-benar diam tinggal di rumah dan tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, hanya menunggu kapan selesainya. Tetapi dengan kemajuan teknologi di bidang komunikasi informasi seperti sekarang ini, meskipun kita harus tinggal di rumah, puji Tuhan, kita dapat melaksanakan aktivitas, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Untuk itu, kita semua harus bersyukur kepada Tuhan atas berkat perlindungan dan pertolongannya yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi keadaan ini. Oleh karena itu saudara-saudara, mari, karena kita sekarang ini banyak waktu berada tinggal di rumah, hendaknya kita gunakan waktu kita untuk lebih intim lagi dengan Tuhan. Dengan memperbanyak belajar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bisa mesbah keluarga, kita bisa ibadah call online,
dan sekarang kita ibadah raya online dan melaksanakan perjamuan kudus. Kita bersyukur dan berterima kasih oleh karena itu. Mari saudara, kita berdoa untuk keselamatan bangsa kita, agar segera dipulihkan dari wabah COVID-19, yang sakit disembuhkan, dan COVID-19 pergi dari wilayah NKRI dan lenyap dari muka bumi. Kita berdoa bagi petugas medis, baik dokter, perawat, pegawai rumah sakit, petugas TNI dan Polri, Satpol PP dan semua yang bertugas diberkati dengan kesehatan, terhindar dari virus corona, demikian juga bagi keluarga mereka. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kita dalam perlindungan Tuhan. Kita berdoa bagi masyarakat umumnya untuk lebih disiplin, menaati dan menjalankan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Kita menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh kita antara lain dengan rajin berolahraga, minum vitamin, rajin mencuci tangan, dan memakai masker. Untuk itu kita orang percaya harus bisa menjadi contoh teladan bagi mereka semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dampak terhadap keadaan ekonomi sudah terjadi. Keadaan ekonomi rakyat Indonesia menjadi tidak baik karena banyak perusahaan yang ditutup, karyawannya di PHK, pusat perbelanjaan banyak yang tutup, jumlah sarana angkutan dikurangi, dan jumlah penumpang dibatasi. Ojol tidak boleh beroperasi mengangkut penumpang. Kondisi ini sangat berpengaruh kepada penghasilan. Melihat keadaan seperti ini kita tidak boleh tinggal diam, harus peduli. Kita harus melaksanakan firman Tuhan yang mengajarkan bahwa kita diberkati untuk memberkati. Kita juga diajarkan bahwa berkat yang kita terima itu tidak untuk kita makan semua, sebagian untuk benih. Maka benih itu harus kita tabur biar bisa berbuah dan bisa memberkati sesama kita. Ini juga menjadi pesan gembala pembina kita, Pak Niko. Kita harus menabur dan memberi. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dalam hal menabur dan memberi ini, saudara, kita sudah melaksanakan dengan memberi bantuan kepada jemaat kita yang memerlukan bantuan, dan juga bagi kita juga memberi bantuan kepada masyarakat sekitar kita berupa sembako, di mana itu adalah taburan saudara-saudara yang kita kumpulkan. Kemudian oleh panitia peduli kasih bersama para gembala KUL direncanakan dan dilaksanakan. Adapun pelaksanaan pembagiannya untuk tahap pertama sudah kita bagikan sebanyak 50 paket. Dan untuk tahap berikutnya akan kita laksanakan juga 50 paket. Untuk itu saya sebagai gembala mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menabur berupa doa, dana, natura dan juga daya. Kepada panitia dan para gembala KUL juga terima kasih sehingga bisa terlaksananya kegiatan peduli kasih bagi sesama ini. Kita berdoa kepada Tuhan agar krisis ekonomi yang diizinkan Tuhan terjadi tidak akan berlarut-larut dan dapat diatasi. Segera pulih stabil kembali, bahkan terjadi peningkatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah Tuhan tidak akan membiarkan kita. Apabila kita takut akan Tuhan dan taat melaksanakan perintahnya dan meneladani Yesus dalam kehidupan kita, pasti Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang terus mengingatkan, menuntun kami untuk hidup takut akan Engkau. Hamba berdoa kiranya kami umat-Mu terus setia menjadi orang-orang yang takut akan Engkau.
Hamba berdoa juga saat ini Engkau menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, dan mencukupi semua kebutuhan umat-Mu, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang karena minggu pertama kita akan masuk perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan-Mu sendiri Tuhan. Oleh karena Tuhan, layakkan kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan firman Tuhan yang mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Mari saudara-saudara kita periksa hati kita masing-masing. Berdoa mohon ampun kepada Tuhan agar layak masuk dalam perjamuan kudus. Jangan diam saudara-saudara yang di rumah, kita mohon ampun kepada Tuhan. Agar Tuhan menyucikan kita, menyucikan hati dan pikiran kita. Dan kita siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi kami. Saat ini kami percaya melalui perjamuan kudus ini, kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, pintu-pintu mujizat terbuka bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang di rumah, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Berikut pengumuman sepekan untuk jemaat GBI Grand Depok City. Ibadah online GBI Grand Depok City masih diperpanjang sampai akhir bulan Mei 2020. Ibadah online bisa disaksikan di channel YouTube Lighthouse GBI GDC dan jangan lupa untuk subscribe dan di-like. Untuk ibadah KUL dilakukan secara online. Harap menghubungi gembala KUL masing-masing atau menghubungi KUL Center dengan Bapak Melvin.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening Bank BCA 8691963535 atas nama GBI Grand Depok City. Harap bukti transfer dapat dikirim melalui WA ke Ibu Peti dengan nomor 081283907423. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.